cukup panjang ya kalau yang ceritakan. Jadi itu berawal dari tahun 2007 waktu nikah yang baru pindah baru mulai kerja di sini, nikah yang 2006. Nah itu pada saat yang kerja itu Tiang ditaruh di tempat yang agak terpencil ya. Jadi di situ Tiang melihat ada potensi, karena apa? Ada ibu-ibu rumah tangga yang masih muda-muda, udah selesai masak jam 10 tuh udah bengong, udah diem gitu loh, nggak ngapa-ngapain istilahnya. Saya bingung nih potensi mereka tuh masih punya, masih produktif gitu loh, kenapa harus begini? Akhirnya Tiang dekati perlahan-lahan, Tiang tanya dulu sebelum nikah tuh kerjanya apa. Di situ Tiang gali informasi, ternyata mereka tuh rata-rata adalah tukang bordir di garment di Denpasar. Karena menikah udah nggak mungkin lagi kerja, mereka nggak tahu mesti kerja apa lagi sih, paling ke kebun kayak gitu ya. Yang pikir ini potensi yang luar biasa buat kita kembangkan kan gitu. Akhirnya Tiang ajak bicara, gimana kalau saya rekrut kamu, jadi tinggal bekerja, saya sediakan semua mesin, benang dan lain sebagainya, tinggal bekerja. Akhirnya mereka mau, mulailah dari situ saya mulai bekerja sama istilahnya. Akhirnya saya punya produk. Tapi pada saat itu produk saya adalah bordir ini sambil Tiang bekerja, ini tetap berjalan. Tiang masih jual online. Waktu itu zaman BlackBerry Messenger kayak, nah itu aja, pakai BBM, pakai Facebook, nah jualan kayak gitu. Karena Tiang belum bisa untuk pameran, masih bekerja kan. Akhirnya 2010 Tiang mulai carikan izin. Tiang punya izin, jadi Tiang punya legalitas untuk ikut pameran. Mulailah Tiang ikut pameran lokal di sini. Akhirnya saya semakin berkembang karena banyak ketemu orang. Itulah saya pameran di Jakarta. Nah di Jakarta inilah bermula. Di situ saya bawa bordir, tapi yang ditanya tenun. Semua orang nanya tenun. Itu 2013. Saya berpikir ini ada apa gitu. Kenapa orang tiba-tiba semua orang yang datang ke booth kita tuh nanya tenunmu mana, tenun daerahmu mana, seperti itu. Nah ini saya berpikir, saya cari tahu, ternyata memang dari pemerintah waktu itu menggalakkan wastra Nusantara dibangkitkan. Jadi desainer tuh ngangkat semua gitu. Nah ini saya berpikir di Jembrana saya punya tenun yang sangat bagus, yang bisa saya angkat gitu. Maksudnya selama ini tenun itu saya lihat belum sedemikian rupa sehingga tidak banyak yang mengenal. Hanya pulang dari Jakarta, mulailah saya bicara sama suami, saya ingin mengangkat yang notabene waktu itu saya benar-benar tidak tahu seluk beluknya ya, karena memang nggak ada basicnya kita di situ. Makanya mulai saya deketin penenun, carilah apalah sumber dayanya. Kemudian saya sama suami mulai pelajari, mulai angkat dan mulai membranding sampai akhirnya kami bisa menembus sampai pasar luar. Jadi kami sudah dari produk yang kami branding itu istilahnya. Jadi kan banyak inovasi yang kami lakukan di tenun itu, gimana caranya kami menyesuaikan dengan pasar. Jadi ketika kita berbicara dengan customer Bali nih, apa kebutuhan Bali itu kita tulis. Customer Jakarta apa kita tulis. Nah sampai customer luar negeri itu ikuti. Jadi kita benar-benar beradaptasi lah di situ. Akhirnya dari produk-produk inovasi itu kami sudah daftarkan hak cipta. Jadi ada hak kekayaan intelektual yang sudah kami punya sekitar 18 dari produk inovasi kami. Nah dari itu juga bermula akhirnya kementerian, BUMN itu mulai kan mendekat, sampai BI yang membina kami dari awal sampai sekarang, membantu pemasaran dan sebagainya, sehingga semakin dikenal. Jadi banyak produk yang kami buat, ya lebih banyak ke inovasi sih. Jadi saya boleh ceritakan kami punya visi misi ya. Jadi visi misi kami di Trimas itu yang pertama itu pemberdayaan perempuan. Karena kan perempuan kami ada 55 orang ibu terbunuh saat ini. Terus yang kedua adalah pelestarian budaya. Karena ini kan warisan. Jadi kita yang generasi mudanya melestarikan. Terus yang ketiga itu ekonomi kreatif. Jadi gimana kita mengangkat kain yang tradisional ini, yang sebenarnya pasarnya kan sempit nih. Nah, kadang orang berpikir kain songket pakai pacaran apa ya. Nah disinilah kemudian kita mengolahnya bisa menjadi sesuatu yang global. Jadi semua orang juga bisa pakai. Nggak mesti orang Bali aja, orang bule pun bisa pakai. Tinggal kita menyesuaikan dengan pasar.
pasar. Setelah kami membuat diversifikasi produk. Jadi kami lebih banyak mengolah kain ini bisa menjadi pakaian, jadi pokoknya produk-produk ready to wear ya, sehingga bisa menembus pasar global. Ya tentu saja bisa mendapatkan besar ya. Terus yang keempat itu back to nature. Jadi kami lebih banyak menggunakan bahan alam. Jadi dari benang, dari pewarna, semua kami pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Karena kami memegang teguh konsep sustainable. Nah, ini kan yang lagi tren lah dibilang untuk produk fashion, terutama mana kita bisa sustain di sini. Itu sih secara visi misi kami. Itu sudah kami jalankan di sini. Nah, sampai saat ini sih sudah berjalan dengan baik. Jadi bisa kita kaitkan dengan sejarah. Jembrana itu kan dulu daerah miskin ya, kan ini di sini. Beda dengan Klungkung, Karangasem itu daerah kerajaan yang kaya gitu loh. Jadi mereka itu secara historisnya dulunya mereka bisa mendatangkan guru dari luar buat ngajarin tenun. Makanya motifnya itu ngaeng-ngaeng gitulah istilahnya ya, naga kayak gitu. Itu susah, nggak bisa itu. Penenun Jembrana suruh itu nggak bisa. Tapi mereka punya ciri khasnya sendiri. Disitulah saya masuk. Gimana kesederhanaan ini bisa kita angkat menjadi sebuah kekuatan. Jadi mulai saya dengan suami, mungkin kita ini nih dari motif kita udah nggak bisa apa-apain. Ini sudah memang motif Jembrana, tapi kita nggak usah berkecil hati. Kita masih punya cara lain buat menggunakan. Jadi mulai kami mulai dari bahannya, dari warnanya, itu yang kami sesuaikan. Ternyata itu bisa menembus pasar gitu loh. Jadi kain itu sebenarnya apa ya? Kalau saya lihat warna dan tekstur sih. Kalau motif orang ya relatif menurut saya. Hampir semua motif yang ada sih ya. Jadi ada namanya motif yuyu, pakis, jembatan cinta kayak gitu. Itu bintang kurung, banyak sih, ada sekitar 20 motif itu. Dan itu sangat sederhana. Maksudnya disesuaikan lah ya, kayak ini nih, bedeg-bedegan gitu. Bedeg itu kan tirai ya, ini kan kayak bedeg. Nah, kayak gitulah ya. Jadi apa yang mereka lihat itu ya kita tuangkan. Sederhana sih, sederhana. Tapi kami kemudian menginovasi dari alatnya sendiri. Itu akhirnya melahirkan soket yang tidak bersambung. Akhirnya jadi primadona di Jakarta nih. Sampai Ibu Presiden itu senang banget. Jadi jajaran menteri itu sudah punya semua produk kami. Karena enak dipakai. Jadi selain nggak ada sambungan, bahan yang kami pakai juga bahan yang bagus, jadi ringan gitu. Kalau saya lihat, saya dari kecil tuh memang suka kain tenun, saya suka sih. Jadi saya ingat saya kecil-kecil tuh kalau saya diajak mainan ke pasar Klungkung, saya kan dari Gianyar, pasar Klungkung atau PKB. Nah, PKB zaman dulu tuh kan bagus banget. Seneng sih, saya bisa berjam-jam di situ. Seneng gitu loh, lihat, nggak tahu ya, sudah ada ketertarikan itu. Terus akhirnya ketika nemu ini jadi ketemu passion saya di sini gitu loh, istilahnya. Senang aja. Itu sebenarnya berawal dari suka sih saya. Jadi kalau sudah kita mencintai, gampang. Sudah nggak ada istilahnya kita lelah. Karena saya rasakan dulu ketika saya masih bekerja, maksudnya saya aktif jadi dokter istilahnya kan. Itu kan tahu sendiri ritme kerja dokter seperti apa. Tapi ketika sampai di rumah saya pegang kain tuh rasanya senang. Terus ketika akhirnya saya sudah punya pengalaman pameran, nah di situ lebih senang lagi. Jadi ketemu customer, kita bisa presentasi produk kita ya. Terus customer suka tuh melihat mimik mereka, saya seneng banget, jadi ada bahagia banget rasanya ya.
Di situ saya mulai berpikir passion saya di sini. Kalau harapan saya sih kain ini harus lestari, kita generasi muda tuh wajib melestarikan. Itu satu. Yang kedua, saya berharap kain tradisional Bali itu dikenal masyarakat luas secara global. Sekarang sudah mulai dikenal tapi belum maksimal ya. Kita masih kalah dengan kain dari luar, dari pulau lain gitu misalnya. Dan itu sangat bisa tergantung kita sebagai pelaku kreatif ini mengemasnya seperti apa. Jadi saya rasa potensi kain tenun Bali itu luar biasa. Kemarin apalagi Dior berpakai gitu ya. Semoga harapannya di depan itu semakin banyak desainer internasional yang melirik. Nah, gimana bisa dilirik? Nah, ini PR buat kita. Mungkin sekarang sebenarnya sih udah lumayan dimudahkan ya, ada pemasaran online ya, pemasaran yang tidak terbatas. Saya rasa itulah yang harus kita maksimalkan. Jadi karena potensi yang luar biasa ini harus mendapatkan hasil yang luar biasa.